Nah, baliho, billboard menurut saya itu bukan efek shock, bukan efek kejut, tapi efek oh gitu. Efek oh itu maksudnya apa gini, oh ternyata ada menteri yang namanya ini. Oh ternyata ada ketua DPR yang namanya ini. Hidup kita kan sekarang tidak hanya ngurusin pandemi, kehidupan yang lain kan juga harus tetap berjalan, sebisa mungkin tetap berjalan dengan normal. Jangan lupa juga kehidupan politik juga jalan terus kan, putaran rodanya jalan terus, waktunya juga TikToknya gitu-gitunya juga juga jalan terus. Menurut saya nggak ada teorinya waktu yang tepat untuk masang baliho, masang spanduk, bisa kemarin, bisa hari ini, bisa besok gitu, bisa bulan depan. Jadi waktunya nggak ada, kan tergantung mereka mau mulainya kapan. Kan bisa saja pasang media luar ruang itu pas Lebaran, ucapan selamat Lebaran. Nanti kritik lagi, kok masa pandemi ngucapin pasang spanduk ucapan selamat Lebaran? Ya sebenarnya nggak apa-apa. Selamat Lebaran Haji, selamat Tahun Baru, selamat Hari Kemerdekaan. Jadi kan sebenarnya itu sama aja gitu. Jadi nggak ada batasan waktunya. Kalau soal empati menurut saya tidak ada urusannya dengan empati. Bukan berarti di orang yang pasang baliho kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan membantu masyarakat kan. Bisa jadi kan itu kan tidak saling menegasikan. Kan orang dia pasang billboard, pasang baliho, tapi dia juga menyumbang ke masyarakat. Dia juga bikin kebijakan yang membantu masyarakat. Itu kan dua-duanya bisa jalan sekaligus, tidak menegasikan. Menurut saya yang perlu dikritik dari pemasangan-pemasangan ini cuma dua. Bukan soal timing menurut saya. Kalau timing tuh bisa kapan aja, karena kehidupan politik kan tetap berjalan. Kalau yang mau dikritik itu, pertama yang harus dikritik apakah dipasang di tempat-tempat yang resmi, di tempat-tempat yang diizinkan oleh pemerintah daerah, ada titik resmi, atau dipajang sembarangan jadi sampah visual. Itu kritik yang pertama. Kalau kritik yang kedua, apakah pemasangan-pemasangan ini bayar pajak? Sebab semua media luar yang dipasang, apakah itu brand atau media luar ruang untuk politik, harus ngasih kontribusi ke pemerintah daerah, harus bayar pajak dong. Kalau nggak bayar pajak, ya itu yang harus kita kritik gitu. Jadi kalau menurut saya soal empati, nanti kita harus punya pendirian moral yang kokoh ya untuk bicara soal empati. Apakah benar orangnya tidak melakukan bantuan-bantuan lain, tindakan-tindakan lain di luar pasang baliho? Kan empati juga bisa melebar loh. Kenapa tim negara Indonesia harus kirim tim Olimpiade di saat pandemi? Kan biayanya juga nggak sedikit gitu. Tapi kan kehidupan itu juga jalan terus. Kita nggak hanya sekedar menggerutu, bersedih, atau tenggelam dalam kenestapaan gara-gara pandemi, tapi kehidupan yang lain tetap berjalan. Toh buktinya ketika kita menghabiskan uang, kirim atlet ke Olimpiade di masa pandemi, kita tiba-tiba kemarin punya rasa kebanggaan karena ada yang dapat medali perunggu, ada yang dapat medali perak, dan terakhir kemarin dapat medali emas. Dan menurut saya itu ya, kan bisa aja orang bilang kenapa Olimpiadenya nggak tunggu pandemi usai. Pertanyaannya, pandeminya kapan usai? Sama juga dengan pasang baliho, pandeminya kapan usai gitu. Ya ini kan kata-kata yang seolah-olah punya pendirian moral, tapi pendirian moral ini sulit untuk dipertanggungjawabkan. Misalnya begini, kalau kamu ngerasa butuh baju baru, kamu beli baju nggak? Atau kamu lagi nggak butuh tapi pengen beli baju, tetap beli baju kan? Terus kalau ada orang yang tiba-tiba nyinyir, kenapa kamu harus beli baju baru sih? Sementara banyak orang yang kelaparan, kenapa nggak uang beli baju baru kamu disumbangkan kepada orang yang membutuhkan gitu? Atau kamu beli sepeda, kenapa harus beli sepeda sih di zaman pandemi? Kenapa? Nah kalau kita ikuti pendirian-pendirian kayak gini, itu akhirnya kita akan sampai pada nyinyir tak berujung. Nyinyir tak berujung ini yang harus dikritisi. Jangan lupa proses politik itu spendingnya besar. Dan ketika spending besar itu menghidupi ekonomi masyarakat.
Tahun 2020 orang mengkritik kenapa harus ada pilkada tahun 2020. Tapi jangan lupa perputaran uang kalau menurut perhitungan pemerintah ketika pilkada 2020 itu mencapai 35 triliun. 24 atau 25 triliunnya dari pemerintah dari untuk biaya pelaksanaan dan 10 triliunnya dari kandidat, dari partai politik dan kandidat. Itu bayangkan jumlah masyarakat yang bisa hidup dari perputaran ekonomi itu. Catering hidup, event organizer hidup, tukang sound system hidup, percetakan hidup, konveksi hidup, ya, yang bikin kaos segala macam hidup, tukang cetak spanduk baliho hidup, tukang pasang, sekedar tukang pasang banner, tukang pasang baliho hidup, ekspedisi hidup, banyak multiplier efeknya hidup. Dan itu orang yang diberi kehidupan itu dengan cara terhormat. Kenapa? Dia bekerja, dia dapat gaji, keluarganya bisa makan. Di lain pihak kan ada juga orang yang ya kita nggak mau gitu-gitu, kita cuman kasih sembako. Jangan lupa kasih sembako itu kan juga kampanye. Ada brosur di sana, ada pamflet di sana, ada kaos di sana gitu loh. Ada beli beras di sana. Itu kan sebenarnya juga kampanye. Bedanya ini dikasih ke masyarakat. Kalau yang pasang billboard, pasang baliho itu dia menghidupi masyarakat dengan cara lain. Kenapa? Ada perusahaan-perusahaan percetakan yang selama ini sepi orderan sekarang hidup. Karyawannya bisa makan. Ada perusahaan ekspedisi yang selama ini kurang orderan, sekarang dapat ekspedisi buat ngantar-ngantar peralatan dan perlengkapan baliho ke berbagai titik. Ada tukang pasang baliho, tukang pasang billboard yang selama ini sepi, sekarang punya penghasilan. Kenapa? Karena dia lagi pasang-pasang itu. Nah kalau titiknya ada 1.000, kita bisa hitung berapa orang yang dihidupi oleh proses kayak gitu. Menurut saya juga masang billboard itu juga membantu masyarakat dengan cara lain. Ada usaha yang dibantu, ada pekerja-pekerja lepas yang juga dibantu karena hari ini jadi punya pekerjaan. Dan orangnya menurut saya nggak sedikit gitu loh. Jadi sama-sama terhormat lah. Ada yang kampanye dengan cara pasang billboard, ada yang kampanye dengan bakti sosial. Tapi yang ini kan ngasih orang pekerjaan. Yang ini ngasih orang secara cuma-cuma. Nah tinggal hitung aja dari sisi kultur, pembentukan mental, mana yang lebih bagus nanti. Kan kayak gitu. Kalau strateginya hanya satu, ya tentu tidak ampuh. Tapi kan strategi itu banyak. Nah, kalau konteks marketing gitu, marketing politik, marketing produk, atau strategi perang, menurut saya memang ada cara-cara baru, ada cara-cara terkini itu dipakai. Tapi rasanya cara-cara baru dan cara-cara terkini itu tidak 100% bisa menggantikan cara-cara lama. Jadi masing-masing ada porsinya. Jadi menurut saya yang dilakukan orang pasti kombinasi lah. Cara lama, cara konvensional dengan cara-cara modern. Toh di negara maju sekalipun ketika ada kompetisi politik, orang masih pidato. Orang masih mengumpulkan massa di auditorium, di ballroom dan segala macam, masih ada yang pidato live. Padahal kan sebenarnya pidato live dia bisa digantikan dengan pidato via Zoom misalnya. Atau pidato via video misalnya. Tapi kan feel-nya nggak terlalu dapat. Jadi strategi modern digunakan, strategi konvensional menurut saya tetap digunakan selama masih dirasa ada gunanya gitu. Karena serangan itu kan harus bermacam-macam. Teknik yang konvensional kadang-kadang itu bisa jadi pembuka, bisa jadi awalan. Setelah itu nanti dilengkapi dengan strategi-strategi yang jauh lebih kompleks, jauh lebih canggih untuk memikat hati masyarakat. Jadi menurut saya konvensional bukan berarti harus ditinggalkan. Tapi konvensional itu mana yang masih berguna, ya dipakai. Menurut saya mungkin masih ada partai politik, masih ada kandidat yang merasa strategi konvensional itu masih bisa dipakai. Soal ampuh atau enggak tergantung. Apakah itu jadi cara satu-satunya, atau itu hanya menjadi salah satu strategi. Kalau menjadi salah satu strategi menurut saya patut dicoba. Tapi kalau itu satu-satunya, ya pasti gagal. Karena nggak ada orang yang bisa menang hanya dengan satu strategi saja. Termasuk juga strategi terbaru dengan menggunakan media sosial. Kalau hanya satu-satunya pakai media sosial saja juga pasti nggak menang menurut saya. Karena masyarakat kita beragam pilihan-pilihan informasi dan kampanye yang mereka pilih. Kan karakter masyarakat beda-beda. Kalau kamu ke pedesaan atau ke daerah yang orangnya lebih visual ngelihat langsung gitu, dia mungkin ngelihat
ngelihat baliho itu untuk pengenalan awal oke. Jadi ibaratnya begini, punya pesawat tempur itu ya, itu mungkin dapat efek kejut ketika berperang. Ya. Tapi ketika untuk menang, kamu butuh pasukan darat untuk memenangkan wilayah itu, untuk menguasai wilayah itu. Nah, baliho, billboard menurut saya itu bukan efek shock, bukan efek kejut, tapi efek gitu. Efek itu maksudnya apa gini? Oh, ternyata ada menteri yang namanya ini. Oh, ternyata ada ketua DPR yang namanya ini. Atau oh, ternyata ada ketua partai yang namanya ini. Ya, sampai di sana. Tapi itu mungkin efek itu diperlukan sebagai awalan, karena kan tidak bisa ujuk-ujuk orang pilih. Kan perlu ada pengenalan. Mungkin pengenalan yang dia inginkan dengan efek itu. Oh ya, ada orang yang namanya ini gitu. Ada tokoh politik yang namanya, menurut saya itu sebagai awalan saja. Sisanya dia harus lengkapi orang dong. Kan tidak mungkin orang memilih gara-gara baliho. Tidak mungkin orang memilih gara-gara spanduk. Begitu juga sama, tidak mungkin orang memilih gara-gara iklan. Tapi kan story ini panjang. Orang butuh cerita. Nah, ceritanya apa? Nah, itu lain lagi cara menyampaikannya. Tidak dengan baliho, tidak dengan spanduk. Tapi sebagai awalan, efek ada namanya ini, itu mungkin harus ditempuh dulu. Karena bagaimanapun elektabilitas dalam politik, ini sebagai usutan politik ya, itu tidak mungkin didapatkan tanpa pengenalan. Dan mungkin pengenalan yang pertama, yaitu ada yang namanya ini. Gitu. Jadi menurut saya sah-sah saja untuk dicoba. Tentu kansnya tidak bisa ditentukan hanya semata-mata dengan memasang baliho, karena perjalanannya masih cukup panjang lah. Kan masih ada prestasi, ada track record, ada cerita tentang leadership, ada manajemen skill terhadap manajemen pemerintahan yang harus dia tunjukkan kepada masyarakat. Termasuk juga bagaimana kemampuan dia menyentuh emosi masyarakat. Tapi kan perjalanan panjang ini harus ada startnya. Nah, pilihan-pilihan start itu kan macam-macam. Ada yang startnya bikin prank mungkin nanti. Kita nggak tahu. Ada yang startingnya bikin prank, kita kan nggak tahu. Ada yang startingnya dengan cerita apa gitu. Tapi ada juga yang startingnya biasa. Startingnya dengan jalur normal apa? Pengenalan diri melalui media luar ruang. Nah, kansnya ditentukan oleh banyak hal. Tapi yang pasti kans itu tidak akan dapat dicapai kalau tidak dimulai. Nah, sekarang menurut saya dimulainya kapan? Dimulainya dengan cara apa? Kalau mau mulai dengan cara spanduk dan baliho dengan billboard, sah-sah saja. Tapi tidak ada cerita di sana. Hanya sekedar iya ada yang namanya ini. Tapi itu pun baik menurut saya. Ada yang startnya pakai prank mungkin nanti kita kan nggak tahu, bisa saja. Prank 2 triliun ya ini bercanda. Tapi bisa saja ada yang starting pengenalan diri pakai prank, bisa saja. Tapi ini kan pilihan-pilihan orang untuk memulai starting perjalanan mereka menuju 2024. Menurut saya ya tidak ada yang perlu diributkan, karena menurut saya ini kan biasa. Dalam proses politik itu biasa. Apakah besar kansnya? Kita nggak tahu, karena perjalanannya panjang. Tapi kalau tidak dimulai, maka tidak punya kans sama sekali. Itu aja bedanya.